Sebenarnya sering saya ketemu teman-teman yang pengen daftar ya, dari charter mau daftar Akmil, Akpol, AU. Sebenarnya saya cuma bilang satu aja sebenarnya. Intinya berusaha yang maksimal. Berusaha maksimal itu bisa kita breakdown, yaitu kita planning, kita mempersiapkan segala sesuatunya. Terus kita benar-benar sungguh untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Apabila kita udah melakukan semua itu, terakhir tinggal kita berdoa sama Tuhan aja. Mungkin bagi Helpers dan rekan-rekan lainnya, mungkin hal yang bisa saya sarankan untuk bagi rekan-rekan yang terutama akan melanjutkan ke kedinasan, itu ada banyak poin dan banyak hal yang harus dipersiapkan. Tentu rekan-rekan semua bisa ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan seleksi pun, contoh ada di bidang akademik, ada di bidang jasmani, ada di bidang psikologi, kemudian administrasi dan sebagainya macamnya, terutama dengan kesehatan. Itu adalah aspek-aspek yang perlu disiapkan. Kalau dari aku, teman-teman coba gali lagi. Teman-teman tuh benar-benar mau apa enggak karir profesinya itu menjadi seorang dokter, karena banyak banget yang mungkin disuruh orang tua atau mungkin nggak ngerti mau apa, cuma ngelihat mungkin yang jurusannya paling tinggi, yang mungkin gara-gara teman-teman terlalu pinter gitu kan, jurusan paling tinggi yang bisa buat teman-teman tuh dokter. Nah itu benar-benar komitmen jangka panjang, dan menjadi dokter itu harus dilandaskan niat yang mulia teman-teman. Untuk pendidikan dokter gigi itu ada dua tahap utama. Yang pertama adalah preklinik, di mana kita mendapatkan gelar sarjana kedokteran gigi, dan tahap kedua adalah tahap klinik atau koas, itu di mana kita akan mendapatkan gelar dokter gigi gitu. Nah jadi kalau untuk aku sendiri, aku menempuh dua tahap itu, jadi tahap preklinik dan tahap klinik, sehingga aku lulus sekarang sudah menjadi dokter gigi gitu. Nah aku tertarik gitu di bidang farmasi, ya udah akhirnya coba aja deh kuliah farmasi. Meskipun di awalnya pasti teman-teman bingung nih mau ambil jurusannya kira-kira apa. Nah memang ketika penjurusan ke farmasi itu pasti ada keraguan-raguan dalam hati gitu, bener nggak ya ambil ini, nanti kerjanya jadi apa ya. Dan menurut aku sih teman-teman kalau memang punya minat di bidang itu, coba aja jalanin, karena lowongan pekerjaannya tuh luas banget loh teman-teman gitu. Kalau mau ngambil jurusan arsitek sebetulnya, atau bidang-bidang sejenis lah, dimanapun kalian studi kuliah itu pasti kurang lebihnya memang pasti ada beda, tapi kurang lebih sama, karena kita yang dilihat itu soft skill dan hard skill, bukan di mana alma maternya. Jadi itu paling penting untuk bisa berjuang di lingkungan kerjaan dimanapun ya. Mungkin ini juga ngaruh ke jurusan lain gitu. Bagaimana sih kita mengambil keputusan untuk kepentingan kesehatan, tapi bukan untuk satu orang aja, tapi untuk populasi yang besar? Menurut saya teknik itu kita nggak harus menjadi engineer, tapi kita bisa menjadi scientist atau peneliti. Jadi menurut aku coba kenali diri kalian sendiri dulu. Kalian tuh sukanya apa sih? Apakah mungkin sukanya di depan layar, suka ngomong, atau di belakang layar, mungkin lebih suka mikir. Coba kalian pikirin dulu. Terus juga kalian cari tahu nih, misalnya kalian udah tahu kira-kira pengen di bidang komunikasi, kira-kira kerjanya tuh ngapain sih. Nah itu kalian cari tahu dulu nih, masing-masing profesinya tuh seperti apa gitu. Jadi kalau udah lebih matang, nanti ya ke depan akan lebih ringan gitu ya, kalau memang kerjanya sesuai passion. Oke, kalau menurut aku, pertama kalian coba kenali kalian tuh tertariknya dengan apa. Nggak harus yang tertarik banget, yang secara sehari-hari kalian ngerasa seru kalau misalkan kalian pelajari. Itu aja dulu. Setelah kalian lihat, oh misalnya aku suka biologi atau aku suka fisika, setelah kalian tahu apa yang kalian suka, di situ baru kalian mulai cari-cari jurusan apa aja yang pelajaran di dalamnya itu mengandung unsur-unsur yang kalian suka tadi. Itu satu. Jadi teman-teman yang ngerasa belum bingung, belum milih kuliah dan lain sebagainya, saran aku sih ikutin aja passionnya, nggak harus terpaku dengan pressure dari siapapun dan manapun gitu ya. Gak usah takut dunia kerja nggak align dan lain sebagainya. Jadi emang just do your best aja sih, dan pastiin lagi itu kalian suka, karena kerjaan yang paling enak adalah kerjaan yang kita suka gitu. Oke, untuk teman-teman Helpers, kalau mau mempersiapkan karirnya gitu ya untuk kedepannya, pertama harus kenalin dulu dirinya teman-teman kayak gimana, kemudian potensinya seperti apa, maunya apa, kira-kira inline sama tujuannya atau enggak, dan terakhir jangan lupa
diskusi juga dengan orang-orang sekitar yang emang dipercaya. Jadi bisa jadi masukannya itu bisa jadi input buat consideration-nya. Mungkin the best advice adalah mungkin kalau misalnya SMA banyak banget dapat pressure to make the right choice, making the right choice mau kuliah di mana, making the right choice mau kuliah di kota apa, mau bidang apa. But I don't think it's about making the right choice. I think it's about making your own choice. Karena kalau misalnya lo bikin your own choice, walaupun ujung-ujungnya itu wrong choice, lo ngerasa nggak cocok, at least lo ngerasa lega, itu keputusan lo sendiri, and you know how to recover faster. Daripada lo ngira you're making the right choice on behalf of someone, on behalf of orang tua, atau kayak mayoritasnya guru-guru lo nasihatin lo apa, ntar kalau misalnya ternyata nggak cocok sama lo, itu menurut gue damage-nya lebih tinggi lagi, karena you're doing something udah salah, bukan kemauan lo juga. Jadi at the very least yang bisa kontrol adalah mau benar atau salah, yang penting itu kemauan lo aja sih. Jadi nanti recover-nya lebih cepat lagi gitu. And we really have to be mindful untuk Betul, sendiri ya. yes. Oke. Kabita, thank you so much for Thank your you. time. It's very insightful untuk teman-teman Thank you. semua di rumah. I wish you good luck dan sukses ke depannya terus Kabita. Thank you so much.